Dikisahkan di sebuah desa bernama Tumapel, desa yang makmur dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Banyak orang-orang tertarik dan menghamba kepada Tunggul Ametung, salah satunya yaitu Ken Arok. Ken Arok tiba di Tumapel bersama Dangyang Logawi. Di tengah kemakmuran desa tersebut, timbul desas-desus ada seorang perempuan memiliki kecantikan bagaikan Dewi di Panawijen. Ken Dedes, putri tunggal dari Empu Purwa, pendeta Mahayana. Tunggul Ametung mendengar berita tersebut dengan cepat menuju ke Panawijen. Ia terpesona dengan kecantikan Ken Dedes, lalu bertepatan dengan Empu Purwa yang tidak ada di kediamannya. Tunggul Ametung pun melarikan Ken Dedes. Di lain sisi, setibanya Empu Purwa di kediamannya dan tak melihat putrinya, beliau bertanya kepada warga dan tak mendapat jawaban. Beliau marah dan mengutuk semua orang termasuk putrinya. Semoga orang yang membawa kabur anakku tak lagi mendapat kebahagiaan. Semoga ia ditusuk keris dan istrinya direbut. Juga orang-orang di Panawijan ini, semoga kolamnya menjadi kering dan tempat mereka mencari air tak lagi mengalir. Karena mereka tak mau memberitahuku siapa yang membawa kabur anakku. Dan untuk anakku yang memiliki aurat dan bercahaya terang, aku mengutuknya. Semoga ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang besar. Tak berselang lama kemudian, Tunggul Ametung menikah dengan Ken Dedes. Pernikahan pun berjalan dengan sederhana. Ketika Ken Dedes mengandung anak dari Tunggul Ametung, ia diajak berjalan-jalan ke Taman Bobuji. Ken Dedes turun, kebetulan karena nasib, terbuka sampai rahasianya lalu kelihatan menyala oleh Ken Arok. Apakah maksud dari cahaya yang tadi terlihat oleh saya? Pertanda apakah hal tersebut? Sebaiknya aku menemui Dangnya. Bapak Dang, tadi ketika aku melihat istri aku turun dari kereta, tak sengaja rahasianya terlihat bernyala olehku. Pertanda apakah itu? Jika ada perempuan yang demikian buyung, ia bernama Nawiswari. Ia adalah perempuan paling utama buyung. Nyala rahasianya tersebut menandakan bahwa siapapun yang menjadi pasangannya akan menguasai tanah Jawa. Namun, dapat juga membawa petaka. Baiklah, kalau begitu, aku akan membunuh aku dan mengambil istrinya. Bagaimana Bapak? Bapak tidak dapat mengizinkan buyung, karena Bapak adalah orang suci. Namun, jika itu merupakan kehendak buyung, aku itu adalah sangat sakti. Apa yang harus aku lakukan untuk membunuh aku? Aku teringat ada seorang pandai keris bernama Gandring. Aku akan menemuinya dan meminta bantuannya. Tuan. Barangkali tuanlah yang bernama Gandring. Hendaknya tuan membuatkan hamba sebilah keris yang sangat sakti dan harus selesai dalam waktu 5 bulan. Karena akan datang keperluan hamba yang harus hamba lakukan. 5 bulan? 5 bulan itu waktu singkat. Kalau mau 1 tahun baru bisa. Hasilnya pun juga bagus dan maksimal tempaannya. Aku tidak peduli. Biar bagaimanapun mengasahnya, keris itu harus selesai dalam waktu 5 bulan. Kalau tidak selesai, maka akan ada sesuatu hal yang terjadi kepada kita. Ken Arok pergi dari Lulumbang, pulang ke Tumapel, dan melanjutkan kegiatannya. 5 bulan kemudian. Manakah pesanan keris hamba, Tuan Gandring? Sedang saya asah Buyung Rok. Inikah yang Tuan Gandring kerjakan selama 5 bulan itu? Memang celaka.
Tak ada gunanya aku menyuruh kepada Tuan Gandring. Tuyung Arok, kerak kau akan mati oleh keris itu. Anak cucumu juga akan mati oleh keris itu. 7 orang raja akan mati oleh keris itu. Jika aku menjadi orang, semoga kemuliaanku melimpah kepada seluruh anak cucu pandai keris di Lulumba. Wahai kakak, bolehkah hamba meminjam keris itu? Kebo Ijo memamerkan kerisnya kepada warga. Dicurinya kembali keris itu oleh Ken Arok. Malamnya, ia membunuh Tunggul Ametung tepat menusuk jantungnya. Dibiarkannya keris itu di tubuh Tunggul Ametung. Hei, lihatlah keris itu, bukan itu milik Kebo Ijo. Kalian telah membunuh aku kita. Keluarga Tunggul Ametung marah dan menusuk Kebo Ijo menggunakan keris buatan Gandring. Teganya kamu Kebo Ijo. Ya. Tak berselang lama setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menjalin hubungan dengan Ken Dedes. Para warga Tumapel tak bersuara tentang hal itu. Menikahlah mereka. Baru beberapa bulan pernikahan mereka, lahir anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Bayi laki-laki ini aku beri nama Sang Apanji Anenga dengan panggilan Anu Sapa. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, Mahisa Wangeteleng, Apanji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Ken Arok menikah dengan Ken Umang dan dikaruniai 4 orang anak. Apanji Tohjaya, Apanji Sedatu, Tuan Regola, dan Dewi Rambi. Semenjak zaman dulu kala tidak ada yang menyembah raja, tuanku. Jika demikian, lihatlah kesaktian diriku, wahai para bujangga. Wahai para bujangga pemeluk agama Siwa dan juga Buddha, izinkan hamba mengambil nama Batara Guru. Siapakah yang dapat mengalahkan negara kami? Jika Batara Guru turun dari langit, barulah kami kalah. Serang! Penyerangan Ken Arok ke Daha terjadi dengan beberapa pasukan. Baiknya kita lari, kita pasti kalah. Dia dilindungi oleh dewa. Ken Arok pulang ke Tumapel setelah penyerangan dan dinobatkan menjadi raja setelah menguasai tanah Jawa 1144 Saka. Wahai ibu, mengapa tatapan ayah berbeda kepadaku? Apa gerangan ayah seperti itu? Anakku, ayahmu bukanlah sang baginda. Ayahmu bernama Tunggul Ametung. Saat ibu mengandungmu 3 bulan, ayahmu mati terbunuh. Siapa yang membunuh ayahku, ibu? Sang Amurat. Ibu, ayah memiliki keris buatan Empu Gandhi. Itu hamba pinta, ibu. Keris ini kuberikan untuk membunuh Baginda.
Lakukan malam ini dan akan kuberikan kau imbalan yang sepantasnya. Baik, Tuan. Orang batil dibunuh, Anusapati naik tahta. Aku memiliki ayam jantan, marilah kita sambung sore ini, lalu kita sembelih. Hendaknya aku meminjam keris buatan gandring itu. Baiklah, ini dia adik. Saat menyambung ayam, Anusapati asik sekali sehingga Tohjaya mempunyai kesempatan untuk membunuhnya. Bunuh juga dirimu, ini balasan karena membunuh ayah. Tak lama kemudian Apanji Tohjaya wafat lalu digantikan oleh Ranggawani dan Maesa Cempaka. Setelah Ranggawani wafat, Singosari dipimpin oleh Kertanegara mengalami kemajuan pesat. Di tengah kemajuannya, seseorang mengadu domba kerajaan, yaitu Arya Wiraraja, karena tidak setuju dengan ekspedisi Pamalayu. Lalu ia diusir ke Sumenep, ia bersiasat dengan Jayakatwang putra keturunan Daha. Anakku, tolong kau kirimkan suratku ini kepada anak yang bernama Jayakatwang di Madura sana. Baik ayah, setelah mengirimnya aku akan segera pulang. Sudah agak lama Jayakatwang tidak berserba di Singosari. Atas semua yang telah Tuhan berikan, rasanya dia tidak akan melakukan pemberontakan. Sepertinya dia tidak akan melakukan pemberontakan. Wahai paman, ada yang mengirimkan engkau surat dari seseorang. Aku hanya sebagai perantara. Tuanku, Patih Baginda Raja bersembah kepada Paduka Raja. Jika Paduka Raja bermaksud akan berburu di tanah lapang lama, hendaknya lah Paduka Raja pergi sekarang, pergi berburu. Ketepatan dan kesempatan adalah baik sekali. Tidak ada bahaya, tidak ada harimau, ada ular, ada harimau tetapi tak bergigi. Penyerangan dimulai oleh Jayakatwang didengar oleh kerajaan. Ada pasukan kiriman dari daerah utara yang diduga kiriman oleh Jayakatwang. Namun pasukan itu sangat kecil, biar aku saja yang turun. Kalau begitu, kerahkan semua pasukan dan kalahkan mereka. Baiklah, Kak. Di sisi lain, kerajaan sedang berpesta, tidak mengetahui ada serangan lain dari sisi selatan yang lebih besar. Tuanku, kau masuklah ke dalam istana sana. Aku bisa mengendalikan situasi ini. Baiklah, aku percayakan semua pada Patih. Jayakatwang berlari menuju ruang utama istana bersiap untuk membunuh Kertanegara. Siapakah kau, wahai anak muda? Apa kedatanganmu kemari? Semua perbuatan leluhurmu telah kubalaskan. Tak ada leluhurku yang berdosa di sini. Matilah kau! Kertanegara tewas di istana dengan keadaan mabuk, kabar itu pun tersebar ke Raden Wijaya. Kalah, Raja telah terbunuh di tempat. Raja telah terbunuh, sebaiknya kita mengungsi ke tempat lain karena kita dalam ancaman bahaya. Pertumpahan darah terjadi akibat kutukan keris Empu Gandring hingga menelan korban 7 orang. Begitulah akhir dari kerajaan Singosari yang kembali diambil alih oleh keturunan Daha.